Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sivantawati, nomor absen 26, NIM 14014202444 dari Rombel D, PGSD angkatan 20. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester literasi digital dan kemanusiaan dengan mereview materi 1 sampai dengan 7. Materi pertama yaitu hubungan manusia dengan teknologi. Teknologi itu merupakan salah satu upaya untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, hubungan antara manusia dan juga teknologi itu adalah sangat erat, di mana manusia itu adalah pencipta dari teknologi itu sendiri. Teknologi diciptakan manusia untuk mempermudah hidupnya sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga saat ini teknologi hadir di seluruh kehidupan manusia sehingga sulit untuk dipisahkan. Nah, teknologi ini hadir sebagai kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Sehingga teknologi ini diartikan sebagai bentuk kreasi manusia yang dapat diwujudkan lewat alat dan juga teknik tertentu yang sistem kerjanya mempermudah kehidupan manusia. Teknologi ini diterapkan dengan penerapan ilmu pengetahuan. Contoh teknologi yang paling mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu handphone, televisi, internet, dan juga sebagainya. Untuk materi yang kedua yaitu dampak positif dan negatif dari teknologi. Meskipun teknologi ini mempermudah kehidupan manusia, namun teknologi ini memberi dampak positif dan juga negatif yang diakibatkannya. Nah, untuk sisi positif dari teknologi, yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan. Misalnya, yaitu mengubah proses pembelajaran menjadi konvensional. Yang kedua, yaitu di bidang kesehatan, misalnya yaitu smart card. Dan yang ketiga, yaitu di bidang transportasi, yaitu dengan program komputer sebagai pengendalinya. Dan yang keempat yaitu bidang bisnis yang meliputi e-commerce. Sedangkan untuk sisi negatif dari teknologi itu sendiri yaitu seperti yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta, misalnya pembajakan software. Dan yang kedua yaitu kejahatan cyber atau cybercrime yang meliputi penipuan online. Dan yang ketiga yaitu penyebaran malware yang mencari kelemahan software. Untuk materi yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things and Big Data. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana objek dapat mentransfer data melalui jaringan. Nah, untuk cara kerja Internet of Things ini dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara satu sama lain. Kelemahan dari Internet of Things ini yaitu sistem keamanannya yang lemah karena adanya cacat dalam beberapa aspek Internet of Things. Big data merupakan istilah yang menggambarkan volume besar data. Nah, big data ini dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang cepat dan juga menghemat waktu. Untuk materi yang keempat yaitu konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence ini merupakan kecerdasan buatan dari cabang ilmu yang ada di bidang komputer. Kecerdasan buatan ini memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan menyelesaikan tugas seperti manusia. Contoh penerapannya yaitu seperti pemecahan masalah, pengenalan suara, dan lain-lain. Materi yang kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce merupakan penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik. Nah, beberapa manfaat dari e-commerce yaitu yang pertama, mempermudah pemasaran atau promosi barang atau jasa. Yang kedua, memperluas jangkauan calon konsumen. Dan yang ketiga yaitu mempermudah proses jual dan beli. Dan yang keempat yaitu mempermudah proses pembayaran. Materi yang keenam yaitu etika dunia cyber atau disebut juga dengan etika dunia maya.
Ini merupakan studi yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet yang membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya. Dalam etika cyber ini ada 3 hak. Yang pertama yaitu hak solitude, dan yang kedua yaitu hak privacy, dan yang ketiga yaitu hak intimacy. Nah, cara menggunakan internet secara bijak yaitu yang pertama, menggunakannya sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu dapat dibatasi waktu, dan yang ketiga yaitu menggunakan dengan kegiatan yang positif. Yang keempat yaitu mengawasi anak di bawah umur. Yang kelima, jangan mudah terprovokasi, dan yang keenam yaitu tidak mengupload data diri. Untuk materi yang terakhir yaitu Aturan Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemanfaatan ITE ini dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.